Satu, dua. Halo, kita kedatangan nih di ngobrol santai bareng. Kali ini saya kedatangan Om. Siapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya nggak mau kasih tahu dulu. Yang penting nih project-projectnya nih ya. Projectnya kita pernah dengar Giving My Best. Terus juga nanti akan beliau sendiri yang akan ceritakan tentang project-projectnya ya. Oke, kita sambut saja. Adi Prasojo. Halo Om. Selamat ini kita sore ya. Tergantung yang nonton nanti. Om, nah ini cerita sedikit mungkin mengenai sejarah Om Adi itu siapa. Saya dengar karena kan Om Adi ini bukan orang biasa. Dulu kerja sebagai pengacara luar biasa dan akhirnya sekarang terjerumus ya, ini bahasanya tapi bukan terjerumus lah. Memang jalan Tuhan akhirnya sekarang bermain musik ya. Luar biasa menjadi one and the only. Apa bahasanya one and only? Oke, silakan ceritakan mungkin sedikit tentang Om Adi itu bagaimana. Ya cepat gampangnya saya tuh dulu tuh kuliah sih udah seneng-seneng gitu lihat dia bermain perkusi apa. Tapi kan dulu susah ya, nggak ada YouTube, nggak ada apa. Ini ngomong-ngomong tahun 70-an nih. Ngomong tahun 70-an nggak ada. Saya cuma gunting-gunting gitu. Saya tempel gitu gambar konga. Susah nyari gambar konga juga susah. Oke tuh gambar konga. Gimana gambar konga? Ya, majalah Rolling Stone dulu ada. Terus waktu itu tuh konga tuh dipandang sebelah mata gitu. Tapi saya udah, ya itu yang maksud Tuhan tuh ya. Nah terus saya kuliah selesai fakultas hukum, terus saya kerja, saya ke Amerika dulu. Nah di Amerika mungkinan deh tuh, saya nonton ke Guitar Center, ke percussion di Hollywood. Lihat orang main perkusi kok serius amat ya, di Indonesia diledek-ledeknya, dibully gitu. Lu main apa perkusi ya? Nah kalau vokal grup ngajak anak itu diajak tuh main apa? Nah itu yang paling bego tuh, ya udah main perkusi aja, main kabasa, icik-icik tuh. Tapi ya gitulah, kesian lah waktu itu. Nah saya malah menekuni itu. Saya beli waktu itu bongo doang nih kayak gini, tapi ya lebih bagus ini lah, waktu itu ya masih jelek. Nah terus saya berteman dengan orang namanya Martin Cohen, pembuatnya. Saya kan orangnya pengen tahu gitu ya, apa sih yang dibikin. Wah di garasi gitu, Martin Cohen bikin perkusi nggak laku. Terus kita kenalan, terus kita pisah. Saya pulang ke Indonesia kerja, ya lawyer lah di salah satu anak perusahaan di Mantara waktu itu. Mingin-minginan pulang macet, saya selalu setiap hari ke pub. Nah pubnya tuh di Pendopo, di Hilton, sama di mana tuh Sarinah tuh, Green Pub. Ya. Namanya Pub Ijo. Tahun berapa tuh? 80-an. 80 ya. 80 sampai 85. Ya, tapi ntar dulu pas dari situ saya nonton, Om Irang minta tolong sama almarhum. Didi, ini nih lagi berhalangan gitu. Soalnya ini padulah tit gitu. Ya udah, kalau di luar negeri kan ada suaranya tit gitu. Dihapus, ini tit sendiri. Lu ganti dong, tuh ada bosnya tuh, ntar gue dipecat tuh. Sering banget begitu tuh gitu. Ya udah, gua main. Gimana mainnya tuh? Gini nih. Ya udah gue lama-lama terus tadinya lagunya tuh Oye Como. Nggak mungkin salah, bukan gue sombong, emang sombong dikit, maaf Tuhan.
itu hafal sekali emang saya gitu. Lagunya Oye Como Va terus. Lama-lama bosen. Lama-lama Black Body Woman. Tani nonani 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 nonani. Wah, udah gua pada tepuk tangan semua ya sekarang mah dilemparin sandal lagu gitu. Tapi ya waktu itu ya gila, wah saya langsung, wah saya bisa main perkusi ya, oh bisa ya. Basic saya adalah Yamaha, piano, elektron juga sampai grade 7. Jadi 12, 11, 10, 9, 8 8, dulu ya. 7. YMI ya dulu ya, Yayasan Saya Musik nggak Indonesia. baca. Ya. Baca apa itu nggak tahu lah, baca partitur lah. Ya. Nah, kepala sekolah saya namanya Watanabe, itu yang masukin Yamaha. Nah, foundernya adalah Pak Hugeng, Jenderal Polisi. Ya. Jadi ijazah saya nanti saya kasih tahu kalau mau lebih nyambung dikit, tanda tangan Watanabe sama Pak Hugeng. Itu jarang banget. Ya. Nah, saya termasuk bersyukur. Waktu itu udah lagi bekerja itu. Kerja, Oh kerja. iya, udah kerja saya. Jadi pengacara itu Om ya. Perusahaan ya namanya PT Indofauna, bawahnya di Mantara. Gitu. Ya pengacara nggak pernah kalah lah. Senang dulu, lama-lama bosen juga. Terus ngomong-ngomong, ini kan ada ini juga ya. Dengar-dengar orang tua juga bekerja sebagai duta besar ya waktu itu ya. Iya. Jadi sebetulnya dari kecil udah enak ya, udah Iya. berlimpah, luar biasa berlimpah ya Om ya. Iya. Nah itu mungkin cerita dikit, berarti nggak di Indonesia Om berarti waktu itu? Ya kita pindah-pindah, waktu itu saya tadinya Pak, Bapak ganti kerjaan aja deh, jangan jadi duta besar. Nah kita lagi sekolah, enak punya teman, malam-malam dok, Bapak boleh ngomong sebentar, ada apa Pak? Besok kita pindah lagi, jangan sedih ya. Ya sedih lah, kalau anak kecil punya teman suruh pindah, lagi seneng-seneng pindah lama-lama, kalau udah lama saya ganti-ganti, Pak, kapan pindahnya? Bapak saya enak aja lu Pak. Nah, gitu. Nah, jadi pindah-pindah, jadi ketagihan pindah. ya, ketagihan pindah. Dan otomatis saya mempunyai tipe berkawan tuh dengan banyak orang. Nah, kan Iya lain, ya. Benar. Dari sekolahan madrasah, sekolahan Katolik, sekolahan Hindu, sekolahan Konghucu, di Vietnam, di Hanoi, Kamboja ada kemer-merah masuk pindah lagi. Waduh, buset deh. Dan kita tuh pergi apa-apa tuh nggak bawa apa-apa. Kosong ya. Kosong udah. Nanti membangun saya jadi kebiasaan mentalnya jadi. Ya, Dari keluarga nggak ada yang punya basic music berarti? Atau ada? Ada adiknya ibu saya tuh punya band namanya Kanaris di Jogja. Oh. Penyanyinya Titi Puspa jadi- sama Teti Sandora. Oh, Wah, jadi ada itu ya. Tapi dilarang keras waktu itu pokoknya. Pemain musik tuh nggak ada masa depannya. Jangan main musik. Iya. Nah saya kan juga dari keluarga Hamengkubuwono nggak ada tuh yang main musik. Iya. Nggak ada. Dan akhirnya memutuskan nih dari kerja keluar memutuskan Nah, jadi pemain itu musik dia. gimana tuh? Kalau ada musiknya agak musik Dracula dikit ya. Gitu. Nah, saya lama-lama kok enak ya main perkusi, sama gajinya enak, malam orang tepuk tangan, penyanyi mulai kenal tuh, Rojanaya, Hanusa, siapa masuk bandnya Chris Kaihatu, Ambon Jazz, wah udah mulai. Saya main perkusi cuma saya Madula doang kayaknya waktu itu. Kalimata juga denger ya sempat ya. Nah itu kemudian tahun 85 Tanda Darusman namanya bandnya Bella Konga. Kita main di Pancasila tuh si apa tuh si Adi tuh suruh main aja. Saya seneng. Lagunya Spiro Gira. Siapa tuh? Parati Latino. Bukan. Tung 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 tung. Oh.
terus Little Linda itu coba di agak sini wah apa terus Airclub nggak pada tahu tuh ini ngapain ya, tapi benar lagu-lagunya itu. Dan itu semua sudah saya diajakin band namanya anak SMA 6, diajakin namanya bandnya di Elva ya, Asuhan Elva. Saya nggak tahu band apa sih, pokoknya ketemu Elva tuh apa, saya baru ketemu, iya saya Adi gitu ya kan, baru datang dari luar negeri, saya Elva, ayo kita main band. Seneng banget, gila, dia main piano dot, baru saya tahu itu Montuno. Enak ya, dot. Wah, maka itu terus lahirlah lagu pesta segala naon itu. Iya. Itu. Jadi akhirnya tahun berapa akhirnya memutuskan Tahun 85. 85 perkusi aja. Lama-lama masuk kantor. Udah deh. Malas masuk kantor, Om. Dia main musik terus. Nggak apa-apa sih, nggak dimarahin. Lama-lama ya udah deh. Saya pamit ya udah, saya main musik aja kan, main musik aja. Dan menetap ya akhirnya, nggak kabur lagi. Semua dulu pacar juga kabur. Kamu nih anak gini gimana sih? Apa jadi pengusaha kayak pakai jas, pakai dasi gitu kan keren. Iya. Bodo amat ah. Ya nggak tahu ya, mirip-mirip paling kita ya. Itu jadi mirip-mirip kan. Dayak, padahal bapak saya tuh rapi orangnya, bangun, setrika sendiri apa. Nggak tahu saya keturunan dari mana. Iya. Tapi bapak saya nggak ngarang, ya udah hidupmu silakan lah. Ya udah mungkin-mungkinan saya. Iya. Terus melalang buana, terus ADMS, terus Erwin Gutawa tuh, ya ini kalau nonton nggak apa-apa. Dulu jadi pemain keyboard saya di Black Fantasy tempat gitu. Emang orang jenius luar biasa. Terus Chandra Rosman bikin Karimata, saya diajak nggak bisa, saya kemudian sekolah lagi. S2 itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya. Sampai sana perginya naik bis langsung ke Frisco, lihat toko musik, lihat mana yang bekas selai ke gitar saya, lihat, tanya, ada yang jaga teman saya, Mark namanya, nggak tahu masih hidup apa nggak tuh. Mark, mana yang alat-alat yang habis bekas kemarin, penyok-penyok, kok coret-coret apa segala macam, mau deh saya beliin. Ada tuh selai habis. Siapa tuh selai? Santana tuh habis tur, selai habis tur. Tuh di situ tuh. Udah bocor-bocor, kamu masih bagus bocor-bocor. Saya beli deh semua. Silakan. Ini harga nggak ada harganya. Kalau udah dipakai orang, alat-alat nggak ada harganya. Saya beli. Nah dari situ saya pulang dari situ aja udah bahas. Kok nggak 20 atau 30 biji. Sekarang kongannya 50-an. Kemudian saya dicari sama Martin Cohen. Itu sih teman saya dulu tuh. Oke deh, daripada susah-susah, lu nyewa aja deh. Nah saya bilang Peter Gonta, nyewa aja. Lalu Yuli Valda. Nah saya nyewain perkusi sama Edwin and Fire, New Kid on the Block. Banyak banget deh. Aljero, Santana, siapa tuh? Sergio Mendes. Waktu main tempatnya siapa tuh? Pengusaha. Ya gitulah pokoknya. Panigoro. Adik Pak Arifin. Ya Pak Arifin. Perkusi saya semua. Dan itu berapa set itu? Jadi tanya Maria, tanya siapa? Tanya Maria. Oke, jadi luar biasa perjalanannya dari
tahun 85 memutuskan akhirnya menjadi seorang profesionis ya. Dan akhirnya bandnya nggak usah ditanya ya. Aduh. Wah bandnya banyak banget ya. Tadi kita udah dengar sebagian itu baru sebagian. Kita ke Jerman sama Januari Christie. Ada yang dapat BSF, wah rangka sama Erwin utama, ADMS main juga sama turnya David Foster mulai. Waduh, itu awal-awal baru naik-naik gitu ya, bro. Itu pakai tiup-tiupnya Om Embong. Waduh, tuh banter-banter di, wah saya suka lari, saya ngaku itu tuh lari gitu loh temponya, bahaya banget. Jadi saya tuh temponya buruk waktu itu. Latihan metronom, tak tok tak tok. Sampai dengerin tak tok tak tok. Metronom saya tahu nggak bisa didengerin. Metronom itu diinstal di kita. Jadi jangan didengerin metronom baru kita ikut, pasti ada jeda. Nggak bisa. Nah ini bukan kata orang, kata saya. Ngeliatin gini-gini, wah ya ngawur saya ribut terus sama adik-adik. Ini gimana sih perkusi lari dulu, ngecik gitu, waduh, cik waduh, jangan macam-macam lagunya Foster tuh. Iya benar. Aduh. Oke, jadi kalau soal sejarah ini nggak bisa diceritain karena waktunya sangat terbatas. Ini nggak akan habis sampai berjam-jam juga, betul kan? Terlalu banyak sejarahnya. Oke, mungkin kita lanjut nih. Pasti banyak teman-teman yang pengen memulai nih. Aduh, belajar perkusi itu gimana? Apakah susah? Mungkin kasih tips sedikit Om. Gimana caranya memulai belajar yang sederhana dulu gitu? Bagaimana kira-kira? Ya saya tuh pernah prihatin ya lihat konga itu kan harganya cukup mahal. Ya. Mahal gitu. Saya nggak mau ngamatin koin gimana sih bisa kada untuk price kok? Bisa nggak bisa. Gimana lah. Sekarang gini aja deh. Beli aja JMB itu ada yang 750.000, ada yang 1,5 juta. Pakai JMB dulu aja. Pukul pertama gini. 1, 2, 3. Itu biasanya gini. 1, 2, 3, 4. 4 tuh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lama-lama gitu. Itu basicnya Santana Oyewomova juga itu. Sampai Raul Rico juga pakai itu. Itu juara dunia tuh Raul Rico sama Carl Peraso tuh gila. Saya ketemu di Hollywood sama ketemu di Bali waktu itu. Ternyata itu pakai itu juga. Gitu. Yang ada ngeprema itu lagu. Jadi hitungnya juga gitu 1, 2, 3. Gak ada saya tipu-tipu, gak ada. Udah gitu aja deh latihan gitu 1 bulan 2 bulan mateng lah. Jadi itu awal ya. Awal itu pintu dulu ya nanti. Nanti kan macam-macam. Macam-macam jadi nanti berkembang sendiri ya. Ada berapa teknik pukulan sih sebenarnya? Waduh, nggak tahu dari ribuan lagi itu. Kan banyak sekali ada. Nama daerah sebetulnya sih Mozambik, Merengue ada. Teknik pukulannya juga ada berapa tuh? Banyak banget. Oh banyak ya. Banyak banget. Tapi basicnya itu nanti kalau kita bisa itu nanti merembet dengan sendirinya. Ya. Karena ada orang bilang ada apa tuh open. Waduh. Kalau ngikutin kayak gitu capek lah. Apa ya? Capek. Open close, open. Slap ya. Nah kalau mau itu 3 nih suaranya nih. Konga itu cuma 1 open, slap, open juga. Nah ini nggak ada slap. Sebelah sini nggak ada slap. Oh, jadi sana. Open, slap, open, slap. Oh bass juga jarang ya pakai bass itu jarang. Ya, bass. Biasa slap. Gini aja ya. Jadi seimbang gitu. Nah saya latihan kayak gitu 3
dapat, tone dapat, juga ada faktor S lain yang dapat itu adalah kita jadi ngerti ini bunyinya tuh apa, ngeliat konga tuh nggak kayak binatang yang aneh gitu. Gue tahu nih. Oh iya. Jadi gue nggak denger ini band keras pun, saya tahu nih suaranya gini. Kan sering saya di panggung gila, Iya. gue yuk ke depan tuh denger, saya nggak denger. Iya. Nggak apa-apa, udah cuek. Ini kan nggak bisa ditancapin pakai earphone apa nggak bisa. Tapi saya tahu itu bunyinya gini. Iya. Udah kenal Om ya. Heeh. Oke, jadi yang pertama itu tadi udah dikasih bocoran soundnya, tadi ada opan ya, ada slap, terus di sebelah sini bassnya pukul aja, bisa dorong otak di kebanyakan, yang penting tuh rasa di dalamnya mainnya enak ya. Oke, terus yang berikutnya Om, influence. Apakah ada influence, apakah band atau pemain yang menginspirasi, wah ini pemain luar biasa nih gitu di dalam hidup kepribadi ya, maksudnya yang merasakan ini bagus nih, akhirnya terpancing untuk bermain. Tadi kan ada salah satu nama ya, seperti siapa tadi, ada Bill Cobham saya dengar tadi. Iya, satu tuh saya terima kasih merubah dari piano jadi ke perkusi itu adalah Harry Rusli. Saya pergi ke Belanda waktu itu tahun berapa ya? 8 bulan ketemu dia gitu, lagi kuliah perkusi. Harry Rusli, dan anaknya dokter Rusli. Wah, saya kenalan. Wah, Harry Rusli. Waduh. Nanti terus bikin sama Harry Pocang bikin orkestra apa namanya gitu. Tonet aneh-aneh gitu sama Erwin Badudu segala macam. Wah, gila. Nah, itu kemudian saya tuh dari situ sebetulnya. Terus saya senangnya terus sama Dula, saya juga latihan. Terus habis itu sama Sarki Rosa namanya, orang Arab ya, di Indonesia nggak tahu, udah meninggal kali. Kemudian saya ngefans juga kok sama Haji Rao, saya ngefans. Dia ngerti gitu, indah gitu, permainan tuh indah, bukan dengan nafsu tapi indah. Nah terus juga saya kalau luar negeri saya senang pertama Alex Acuna. Waktu lagunya namanya Mantega, dia main sama JRP, keren banget main timbalesnya, waduh. Nah, Alex Acuna kemudian main timbalas, sekarang kan ada Tony Sukar, ada segala macam kan, Mas Kuen ada apa segala macam. Tony Sukar saya senang juga, Tony Sukar nih sampai dapat award. Terus kemudian Erwin and Fire tuh semua nyanyi sambil main perkusi. Waktu itu nyanyi datang ke sini, perkusi saya tuh 4 set. Jadi berarti Philip Bailey segala macam tuh main perkusi semua. Semua ya. Tua main perkusi, jago lagi, slapnya jauh, tak tuh. Wah, terus saya juga senang Santana, juga senang Raul Rico, Carl Peraso, terus pemain-pemainnya dulu Dave Valentine juga asik. Dave Valentine itu jago. Terus sama si dia main alat tiup tapi percussion ya. Oh iya. Aneh-aneh gitu. Nah gitu, dia emang senang perkusi. Kita ngomong. Nah saya juga senang sama Martin Cohen, walaupun dia nggak main perkusi, tapi dia tuh dikenal baik sama kalangan perkusi karena dia gaul orangnya. Ternyata masih hidup sekarang. Saya ketemu orang luar berarti itu ya Om ya. Iya, dia ada keturunan Yahudi, dia di New York, rumahnya gede banget, udah gede banget. Iya. Dari perkusi. Namanya perusahaannya Latin Percussion. Trust the Leader, ya dia itu yang punya. Wah ini. Iya. Dia termasuk itu. Latin Percussion. Terus jadi emang saya influence-nya orang-orang kayak gitu. Sekarang saya masih di endorse sama mereka dan saya dikirimin email apa segala macam, masih hai Adi. Saya diselamatin ulang tahun, saya juga nyelamatin dia. Saya juga diselamatin Om sama Facebook. Iya itulah. Maksudnya saya ajak makan seafood juga di Ancol, Bandara Jakarta. Saya bayarin, dia heran, ya nggak pernah dibayarin pemain band, banyak kan dia yang bayarin. Saya nggak, jangan, udah saya bayarin. Istrinya Vivian senang kepiting, senang kerapus tim, dia senang. Terus berikutnya Om, mungkin ini pasti namanya latihan musik, apalagi Om sekarang umur udah ini, kita bocoran dikit mungkin ya, udah 60 sekian ya. Udah mau 65 nih. 64. Nah, gimana caranya supaya tetap
fashionable, tetap bersemangat. Kan biasa orang udah pindah malah udah nggak main musik ya. Gimana tetap menjaga semangat spiritnya supaya tetap semangat dan tidak bosan di dalam berlatih, di dalam bermain musik. Gimana tuh, ada kiat-kiatnya nggak Om? Iya, kiat-kiatnya ya makanya itu tadi malam tuh saya kan kita ketemu sama-sama ketemu Berry kan dia Iya. bilang, ini Mas Adi kok masih semangat aja main perkusi Iya. apa nggak bosan apa segala macam. Sekarang tanya lagi, saya bilang orang itu kalau ada kecintaan terhadap sesuatu yang benar-benar mendalam, dia nggak akan bosan. Iya. Dan dia nyari terus gitu loh, haus terus. Ilmu tuh nggak mungkin stop. Iya. Kayak Alkitab dibaca ada terus ceritanya, nggak habis-habis ya. Kalau kopi Ho kan habis. Ya kan? Mobil buku-buku Marvel komik bosan. Ini nggak bosan karena kita emang ada kecintaan. Berarti harus dimunculkan kecintaannya ya. Iya. Lebih lagi ya. Dengan cara apa tuh? Mungkin nonton filmnya. Iya. Nah sekarang kan seneng itu ada YouTube ya. ada segala macam. Saya langganan tuh di rumah. Ya. Ya saya nontonnya itu satu hari saya sampai sekarang itu selalu 3-4 jam selalu latihan gini atau latihan nama YouTube atau latihan sama orang-orang. Ya, apalagi kayak kemarin kita malam ketemu sama Brother Berry Ligumahua, kita main bareng jadi makin semangat ya. Iya, mungkin harus juga kumpul ya sama teman-teman bermusik. Iya, jadi saya juga mengeluarkan aura untuk yang lainnya untuk semangat jadinya. Iya, kan? benar. Iya. Jadi saya masih diajak-ajak gereja ini, gereja itu, komunitas ini itu. Saya ketemu Erwin juga, ada video tahu mau bikin ini, mau bikin itu. Iya. Oh, jadi luar biasa. Kalau Om Adi itu, jadi gimana tuh untuk mempertahankan spiritnya, semangatnya? Yang pertama ya harus cinta dulu. Iya. Jadi jangan, kalau kata orang jadinya jangan kita memilih sesuatu tanpa mencintai, ya nggak boleh. Sampai akhirnya mungkin keluar dari pekerjaan yang besar, bekerja di Meta sebagai pengacara, di mana mungkin karirnya sudah karir yang bagus, tapi ditinggalkan karena kecintaan. Jadi tidak akan mengkhianati. Karena kalau kita udah mencintai sesuatu, kita akan setia gitu Om ya. Sampai lama. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Ini berarti hari ini banyak hal yang berbeda nih sama tadi influence-nya. Influence-nya Om Adi ada bukan pemain perkusi, itu luar biasa loh. Martin Cohen bukan pemain percussion, tapi mungkin karena kecintaannya terhadap percussion jadi nyambung, malah wah masa malu nih orang nggak suka main percussion, dia cinta. Ya luar biasa. Itu Martin beli kan, Matador dibeli, Aspire dibeli, itu perusahaan-perusahaan yang udah bangkrut. Dia bangun lagi, build lagi ya dengan kualitas. Giovanni, dia ketemu orang miskin, orang Meksiko, Giovanni Hidalgo. Iya. Udah dia bikin merek Giovanni apa. Dia orangnya juga pelayanan juga tuh sebetulnya. Luar biasa ya, luar biasa. Oke Om, nah sekarang tips and trick. Nah, ini penting nih. Coba kasih tips and triknya dong buat teman-teman semua nih. Apa aja sih tips and triknya, mungkin tentang musik atau tentang hidup yang pasti. Iya. Yang pasti untuk supaya ke depan bisa sukses orang yang mau memulai belajar. Saya tuh gini loh, kalau orang mau didengar orang harus dengar orang. Nah, kita kan pengen didengar, kita main perkusi, ngomong kalau dicuekin orang kan nggak enak. Nah kita jangan nyuekin orang. Itu loh, tabur tuan. Kita naburnya apa? Ya saya dengar, saya ke Rumah Putih apa segala macam, saya datang kok. Mana ada orang yang mau datang ke situ? Nggak ada, maksudnya yang udah tua lah, udah lama ya. Nggak ada, saya lihat nggak ada yang datang ke situ. Tapi saya mau dengerin orang apa segala macam. Ya anak muda ya respect. Ya cuman gitu aja, simple as that gitu. Saya update alat-alat, update. Saya kenal orang dari mana, dari apa, kan gaul saya. Ya benar. Kita ngobrol apa kekurangannya apa. Saya mengakui kekurangan saya tenaga juga kurang apa, sehingga saya sering pakai stick karena tangan saya udah kurang kuat gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tetap main. Apa? Stick itu namanya konga stick. Gitu. Jadi luar biasa ya tipsnya buat teman-teman semua. Yang pertama adalah ini luar biasa. Dengerin, hargain. Kebanyakan kita malah fokusnya kita. Tapi kita harus fokus orang lain yang lagi ngomong, betul ya? Iya. Dan makanya ini musik saya jangan mau ngisi, mau apa, saya dengerin baik-baik apa nih, apa nih yang ngisi, misalnya record apa segala macam atau mau main suruh ngisi sendiri, saya dengerin dulu. Ini maunya apa? Jangan kita
gue pokoknya ngelatin. Wah, Ya itu rusak. bahaya ya. Nggak dipakai lagi. Dan satu yang luar biasa dari Om Adi ya, ini ke saya pribadi itu kirimin ini. Kalau ada yang bagus, dia pasti cari nih orang, kirim. Termasuk ke saya, termasuk ke Brother Berli Kumawa juga kemarin Iya. cerita, pasti ngirim. Semua saya kirim. Semua dikirim terus kita, kita jadi belajar. Nah kadang-kadang kita kalau dikirim jangan, aduh ini ngirim-ngirim terus apa sih, nggak boleh. Kan itu kan waktu mengirimkan pasti ada tujuan, betul nggak? Nih Benar. pelajarin, Benar. ini bagus nih. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman tipsnya supaya makin bagus lagi main ya, yang mau memulai juga nanti bisa menjadi profesional yang baik. Mungkin sering mendengar, sering dengerin orang, masukan dari orang lain, saran-saran, dengerin juga musik-musik yang berkualitas tentunya ya. Kayak AI itu loh. bagus kok AI. Sekarang gampang banget dulu. Iya. Dulu ke Jalan Sabang beli kaset diputer pakai bola. Sekarang tinggal cepret, bret. Ayo Ya, main, langsung. kerasin, jedret. Santana kita main. Ya benar-benar luar Edwin biasa. saya udah modalnya dikit. Luar biasa ya. Memang sekarang udah Snarky kemajuan Papi, teknologi jedret. ya. Siapa? Wira, Sika, Iya. Tanya Maria, si itu Tony Sukar, Tony suka Selai, sikat main kita. 1 detik dong, tas udah. langsung keluar ya. Heeh. Jadi jangan bosan ya teman-teman semua. Terus terakhir closing statement. Iya. Kasih closing statementnya buat teman-teman Waduh, ini supaya merema ya mereka. susah ya. Jadi saya bilang sih orang yang dekat sama Tuhan tuh bukan yang diberkati kelimpahan apa-apa. Kadang-kadang wah saya dekat sama Tuhan doa udah berpuluh-puluh jam kok gak kaya-kaya, belum tentu. Buat saya sih orang yang dekat sama Tuhan itu adalah orang yang mensyukuri hidupnya dan tahu untuk apa dia hidup. Iya. Alias sama dengan tahu talentanya. Orang kan harus tahu talentanya. Misalnya tukang cat, emang pinternya ngecat nggak apa-apa. Nah orang gali kuburan masa dibilang janganlah gali kuburan, kerjaan apa tuh? Nah mayat-mayat di atas semua, nggak ada gali kuburan. Iya. Semuanya udah ada. Iya. Udah ada gunanya. Kamu juga ada gunanya, saya beda-beda tapi kita nyatu. Nah itu namanya ada mata. Kalau badan mata semua serem nggak? Ya, Kan ada mata, hidung, apa segala Ya. macam sampai bagian saling melengkapi ya. Iya. Bisa. Yang bagian-bagian yang boten-boten yang nggak ada ya repot kita. Benar. Ini nggak Benar. Benar. belakang nggak apa. Semuanya penting. Saya bilang sama anak saya, jangan anggap remeh orang. Semuanya penting. Kita nggak bisa kita kerjain semua, nggak bisa. Itu aja deh. Kita juga di band jangan, soalnya ini leader nih, lu, you harus nggak kalah sama saya. Nggak bisa begitu. Leader tuh justru nyuci piring apa. Saya di GMP nggak bisa ngarang lagu, ini saya terus terang. Saya bagian masak pecel lele, sayur kangkung apa. Tapi mereka jadi semangat. Makan ada beres. Luar biasa. Ya begitu. Luar biasa ya. Jadi closing statementnya jangan pernah meremehkan orang lain. Iya. Karena semua tuh udah ada fungsinya masing-masing ya. Oke, untuk teman-teman jangan kita rendah diri ya, tetapi rendah hati tetap harus ya. Jangan, tidak boleh sombong. Yang udah jago tetap gak boleh sombong. Yang masih kurang jangan rendah diri. Ayo latihan. Luar biasa. Ya, kita tutup Om. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Mungkin kedepannya sukses terus Ya. buat project-projectnya ya. Dan juga sekarang nih kita juga lagi ada project ya. Semoga project ini diberkati. Dan juga GMB ke depan didoakan terus supaya makin sukses ya semuanya. Pokoknya yang terbaik juga keluarga Om Adi ya. Sekarang juga ada anak perempuan Ya. lagi ya ini. Mitra. Luar biasa ya. Jadi mitra. Jadi luar biasa. Kita maju terus ke depan di dalam dunia musik. Iya. Luar biasa Om, terima kasih Om. Oke. Kita tutup. Mau Oke. apa nih? Ngapain saya? Tadi, oke. Saya nggak ngerti. Kita uangku ya uangku. Afro Cuban. Kamu tetap tak. Gitu ya? Oh ya.
biasa. Sampai ketemu lagi di ngobrol santai bareng.